Sobat regulasi, siap-siap cek e-banking bulan depan. Gaji ke-13 untuk PNS, TNI, dan Polri dipastikan cair Juni 2026. Tapi tunggu dulu, buat rekan-rekan PPPK, kalian termasuk yang dapat atau cuma jadi penonton? Yuk kita bedah aturan resminya. Assalamualaikum, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Halo Sobat Regulasi, selamat datang kembali di channel Ruang Regulasi, tempat paling santai buat bedah aturan ASN biar nggak pusing lagi. Tujuan kita cuma satu, bikin belajar regulasi jadi asik, bukan bikin pusing. Apa kabar semuanya? Semoga sehat dan tetap semangat mengabdi. Oke, kita langsung selami aja nih. Bagian pertama, info pencairan gaji ke-13. Nah, kapan sih cairnya? Pasti ini kan yang udah kalian tunggu-tunggu. Jawabannya Juni 2026. Sesuai dengan peraturan pemerintah atau PP nomor 9 tahun 2026 khususnya di pasal 2, di situ disebut eksplisit banget kalau gaji ke-13 bakal dibayarkan paling cepat bulan Juni 2026. Jadi, ini bukan sekedar desas-desus di grup WhatsApp ya, aturannya udah bener-bener sah. Terus, kenapa harus Juni? Kenapa nggak bulan lain aja? Nah, alasan logis di balik kebijakan ini tuh ngena banget sama keseharian kita. Kebijakan ini spesifik didesain buat ngebantu ngurangin tekanan finansial kalian di pertengahan tahun. Kita sama-sama tahu lah ya, bulan Juni dan Juli itu masa-masa krusial. Pendaftaran sekolah anak, beli seragam baru, buku, belum lagi kebutuhan keluarga lainnya. Jadi dana ini benar-benar jadi pelampung penyelamat buat nutupin itu semua. Atau buat kalian yang jago ngatur duit, bisa banget jadi tambahan tabungan. Lanjut ke bagian kedua. Siapa saja penerimanya? Nah, kira-kira siapa aja nih yang bakal ikutan senyum sumringah pas gajian nanti? Daftarnya lumayan panjang nih. Tentu aja PNS ada di urutan pertama. Terus ada prajurit TNI, anggota Polri, pejabat negara, para pensiunan, sampai pegawai non-ASN di instansi pemerintah tertentu. Dan tolong digarisbawahi bagian yang satu ini ya, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja alias PPPK. Yes, rekan-rekan PPPK resmi dan sah diakui sebagai penerima sama undang-undang. Ini penting banget ditegasin biar nggak simpang siur lagi. Jadi buat kalian para PPPK, clear ya, kalian berhak dapat. Nah, yang paling menarik dari bagian ini nih, bagian ketiga, rincian komponen gaji PPPK. Buat rekan-rekan PPPK yang udah dipastiin dapat, amplopnya isinya apa aja nih. Komponennya itu komplit banget loh. Pertama, pasti ada gaji pokok. Kedua, tunjangan keluarga. Ketiga, tunjangan pangan buat mastiin kebutuhan dasar tetap aman. Keempat, ada tunjangan jabatan atau umum. Dan yang kelima, ini primadonanya yang selalu ditunggu-tunggu, tunjangan kinerja atau tukin. Tapi ingat ya, besaran tukin ini bakal beda-beda tiap orang karena murni disesuaikan sama pangkat, posisi, dan kelas jabatan kalian masing-masing. Eits, tapi tunggu dulu. Sebelum kalian buru-buru ngitung dan berkhayal mau belanja apa, perhatiin detail teknis yang satu ini. Dasar perhitungan buat gaji ke-13 kalian itu diambil dari penghasilan pokok di bulan Mei 2026. Jadi patokannya murni dari apa yang tertera di slip gaji kalian sebulan persis sebelum jadwal pencairan. Jadi, poin krusialnya ada di sini nih. Bagian keempat, syarat khusus masa kerja. Buat rekan-rekan PPPK yang SK-nya baru aja turun, kalian wajib banget paham aturan di pasal 9 ayat 14. Di situ ada dua skenario beda. Ada situasi buat yang masa kerjanya kurang dari setahun, dan ada situasi buat yang saking barunya, masa kerjanya bahkan belum genap sebulan. Dua-duanya punya nasib yang beda banget. Kita bahas skenario pertama dulu. Kalau kalian udah kerja tapi belum genap 1 tahun, tenang aja, kalian nggak bakal ditinggalin. Aturannya bilang, kalian tetap bakal dapat gaji ke-13, tapi dibayarnya secara proporsional. Jadi, hitung-hitungannya bakal disesuaiin sama jumlah bulan kalian udah mengabdi. Benar-benar adil banget kan kebijakan pemerintah ini? Nah, ini dia pil pahitnya buat skenario kedua. Kalau ternyata kalian adalah PPPK yang masa kerjanya di bawah 1 bulan kalender sebelum tanggal 1 Juni 2026, ya dengan sangat menyesal, aturannya tegas bilang kalian sama sekali tidak berhak menerima pencairan tahun ini. Kalian belum masuk ambang batas minimal waktu pengabdiannya. Jadi buat yang baru mulai masuk pertengahan Mei, tarik napas panjang dan sabar nunggu jatah tahun depan ya. Bagi rekan-rekan PPPK, apakah TPP atau tukin di daerah kalian sudah ada hilalnya bakal cair 100% bareng gaji 13 ini? Coba absen nama daerah dan instansi kalian di kolom komentar. Terima kasih banyak udah nemenin saya bedah aturan ini sampai tuntas. Semoga info soal PP nomor 9 tahun 2026 yang kita bahas barusan bisa bawa pencerahan buat persiapan finansial kalian semua. Jangan lupa buat subscribe channel Ruang Regulasi biar kalian gak ketinggalan obrolan santai soal aturan-aturan krusial lainnya ke depan. Tetap semangat mengabdi untuk negeri dan sampai jumpa di bedah regulasi berikutnya.